Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Ya, selamat pagi. Mas Lucky, kalau kita simak pekan lalu, IHSG ini sempat tembus all time high ya, walaupun kemudian turun lagi. Ini bagaimana pergerakannya hari ini? Indeks pada dasarnya cenderung mengalami pelemahan lanjutan, dapat dikatakan terbatas karena all time high yang telah diuji itu disertai dengan volume net sell. Artinya ketika indeks berada dalam posisi tinggi-tingginya, pasar mempersiapkan untuk melakukan distribusi untuk beberapa portofolio. Nah, itu kita lihat bahwa indeks saat ini masih juga melanjutkan 2 hari posisi distribusi atau cenderung melakukan posisi penjualan. Nah, untuk itu saya melihat indeks yang ditutup di angka 6.661 itu masih dapat mengalami pelemahan untuk menguji level 6.650 hingga 6.645 sebagai level terendah. Nah, ini semua dapat dikatakan terbatas karena memang kondisi ini masih disertai dengan sentimen global, terutama untuk hari ini. Ada satu momentum di Amerika di mana hari ini ada lelang obligasi untuk jangka waktu 3 bulan dan 6 bulan. Dan kita lihat hari ini juga Dow Futures, kemudian Nasdaq Futures, kemudian S&P, mayoritas futures index yang ada di kawasan global dalam posisi yang positif atau cenderung mengalami penguatan. Nah, untuk itu kita masih bisa melihat cenderung indeks bergerak terbatas dalam posisi pelemahan oleh karena sentimen global yang berlawanan sebenarnya memberikan apresiasi positif untuk kawasan regional Asia. Oke, bicara sentimen global, ini kan juga inflasi Amerika Serikat mencapai level 6,2%, tertinggi selama 30 tahun. Ini dampaknya seperti apa terhadap IHSG? Ya, sebenarnya inflasi yang tinggi di Amerika itu masih dapat dikatakan sentimen temporer karena kita tahu Joe Biden, kemudian regulasi-regulasi yang terbentuk terkait dengan pemulihan ekonomi yang ada di Amerika, kemudian juga bagaimana relaksasi yang telah dilakukan oleh Amerika terhadap sistem perekonomiannya jelang pemulihan atau dalam masa pemulihan COVID-19 ini menjadi pertimbangan. Nah, untuk itu inflasi saya kira masih menjadi sentimen yang minor. Oleh sebab itu kita bisa melihat sentimen lelang obligasi yang lebih utama karena sentimen tersebut mengandung sentimen yang menyebabkan pasar sangat volatile. Nah, sementara dalam situasi seperti ini, kita indeks dalam masa tinggi-tingginya, terutama di Indonesia, maka volatilitas itu sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat big caps, kita lihat BUMN indeks, 20 BUMN indeks ya, 20 saham BUMN yang tergabung dalam indeks BUMN tersebut telah mengalami kenaikan sejak 4 hari perdagangan sebelumnya. Itu lebih dari 9%. Nah, itu dapat menjadi indikasi bahwa sebenarnya volatilitas itu bukan saja mempengaruhi emiten-emiten yang berkapitalisasi kecil atau small cap, justru juga mempengaruhi mid cap, kapitalisasi menengah, dan big caps, kapitalisasi besar. Oke, ini kan kalau kita bicara November, lumrah biasanya IHSG ini bergerak di zona merah. Gitu. Tapi dengan sentimen yang juga kompleks, global maupun domestik, gambarannya sepanjang bulan November tahun ini akan seperti apa, Mas Lucky? Kita ada di tanggal 15, artinya let's say kita ada di pertengahan bulan November. Sebenarnya untuk bulan November pasar masih dapat mengalami koreksi lanjutan. Nah, untuk itu angka yang perlu diwaspadai untuk kinerja indeks itu ada pada kisaran angka 6.600 ya. Nah, angka 6.600 itu sebenarnya nanti ada pada kisaran waktu di akhir bulan November. Nah, sementara untuk bulan Desember sendiri pasar masih memperhitungkan adanya potensi window dressing, kemudian Santa Claus rally, dan pasar juga sebenarnya sedang mempersiapkan momentum yang ada di tahun depan, yaitu bulan Januari tahun 2022 dengan momentum Januari Effect. Nah, jadi pasar cenderung mengalami reversal itu di akhir bulan November justru.
Oke, tetap bersiap dengan window dressing seperti biasa menjelang akhir tahun. Kita bicara mengenai saham, ini Kominfo setujui ya akhirnya merger Indosat dan juga Tri. Ini prospek saham Indosat bagaimana, Mas Luki? Ada beberapa pertimbangan dari kondisi saat ini, terutama telco. Nah, telco sendiri sejak hadirnya banyak sekali ekosistem baru, per tahun ini telco sektor itu mengalami kenaikan lebih daripada 394%. Oke. Nah, untuk itu dengan situasi ini sebenarnya karena sektornya mendukung, ini akan memberikan apresiasi positif untuk kinerja saham ISAT atau Indosat. Dan ini kita lihat bahwa satu momentum yang cukup baik dilakukan jelang penutupan tahun, karena apa? Momentum ini nanti akan memperoleh apresiasi yang lebih tinggi jelang penutupan tahun, terutama di awal bulan Desember tahun 2021, sebab mayoritas baik saham Indosat, kemudian berikutnya lagi yang ada di ekosistem yang sama, yaitu TLKM, Telkom, dengan rencana IPO Mitratelnya, kemudian EXCL. Nah, itu yang masuk dalam kategori big caps untuk telco company, itu didorong dengan kinerja sektor tersebut. Jadi ini momentum yang cukup baik diapresiasi untuk saham Indosat. Nah, yang menarik juga emiten semen ini, hampir semuanya di kuartal 3 ini mengalami kenaikan laba. Ini bagaimana prospeknya? Ya, pertama kita lihat bahwa sektor basic industry itu adalah sektor yang paling defensif. Sektor yang paling defensif itu sektor yang cenderung mampu mengatasi gejolak fluktuasi ekonomi, apakah itu kondisi kemarin ya, dan sampai saat ini masih dalam kondisi pengendalian COVID, kemudian berikutnya ada sektor yang tumbuh dengan sangat cepat, yaitu telco, ada juga sektor yang masih mengalami pelemahan, yaitu sektor-sektor retail. Nah, basic industry itu masuk dalam kategori sektor yang cenderung memiliki likuiditas yang orientasinya transaksi jangka panjang. Nah, untuk itu basic industry diuntungkan karena apa? Mayoritas transaksi yang ada di sana memiliki outlook untuk jangka panjang. Jadi semen saya lihat masih cukup menarik. Basic industry, kemudian dari telekomunikasi sudah kita bahas. Selanjutnya terakhir, Mas Luki, mungkin saham apa lagi ya yang Anda rekomendasikan untuk dikoleksi? Pertama, kembali ke telco, yaitu TLKM, kemudian berikutnya adalah ISAT, kemudian XCL. Untuk transaksi jangka pendek, terutama menangkap peluang ketika potensi pelemahan ini terjadi, oleh karena orientasi jangka pendek itu paling tidak ada di akhir bulan November hingga awal bulan Desember tahun ini. Jadi anjurannya adalah transaksi jangka pendek dengan sektor telco dan menyasar kepada big caps, yaitu 3 emiten telekomunikasi tersebut. Satu lagi, Mas Luki, akhir tahun nanti kira-kira IHSG akan berada di level berapa? Outlook Index ada di angka 6.700 hingga 6.750. Kenapa? Karena kita lihat indeks sudah sempat menguji level tertinggi, all time highs, ya, dan itu memberikan satu sinyal bahwa indeks paling tidak dia akan menguji level yang sama. Nah, untuk itu angka 6.700 hingga 6.750 itu menjadi salah satu target yang paling rasional, karena itu adalah ruang gerak indeks baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, terutama untuk akhir tahun. Baik, terima kasih Mas Luki atas informasi serta analisisnya. Demikian pemirsa, founder LBP Institute Luki Bayu Purnomo.